Neng ada nggak Neng yang spesial? Aku tuh terpesona dengan tatapan si Neng. Kalau Neng tuh seneng sama mbahmu. Jadi mbahmu tuh penyayang, baik gitu. Mbahnya cuman bilang kamu harus kuat, sabar, semangat, dan jangan gampang sedih. Karena Bener energi. ya? Kok bener ya? Kok bener ya? Iya sih Mbak. Itu yang memang sedang ada di kehidupanku belakangan ini. Waduh, boneka siapa nih? Sepertinya sih kenal ya. Setelah kemarin ada kopi, lumayan banyak. Sekarang boneka, 2 yang akan menemani malam kita di Pos Kamling ini. Dan di malam ini kita kedatangan bintang tamu yang dikenal banyak sekali punya koleksi boneka-boneka. Yang katanya sih judulnya adalah Spirit Doll. Boneka yang punya spirit arwah tertentu. Siapa dia? Mari kita undang Mbak Furi. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Iya. Anak-anak udah di sini ya duluan? Lah gimana nih Mbak ceritanya kok bisa panggilannya anak-anak? Karena anak-anak asuh. Oh, anak-anak asuh. Oh, dia mau lihat kamera. Satu Oke. nih agak-agak ini ya Mbak ya, berbeda sendiri ya yang ini ya. Yang ini berbeda. Iya. Jadi kalau yang ini namanya Neng. Oh namanya Neng. Umurnya 21 tahun. Yang ini anaknya Neng. Anaknya Neng. Sudah punya namakah juga namanya? Namanya Safriza. Safriza. Iya. Gitu. Mbak Furi, bisa ini nggak sih Mbak? Maksudnya kan diceritain sedikit karena apa ya, spirit doll ini kan untuk beberapa orang ini kan apa ya, masih sedikit asing. Dan Iya. beberapa orang sangat-sangat mengikuti ini sebenarnya gimana sih Mbak awal-awal mulanya ini gimana? Iya. Jadi kalau awalnya saya seneng look tap dari Thailand. Nah ini Gita salah satu look tap. Jadi look tap itu adalah spirit dolls ya. Atau ini biar santai ya sini ya. Oke. Enakin, Biar kayak orang ngaronda. 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 Nah, jadi kalau kayak look tap Thailand ini adalah boneka arwah yang di-blessing oleh biksu ataupun lersi di Thailand dan sudah disumpah menjadi good spirit. Nah, akhirnya saya punya koleksi 48 look tap. Iya. Nah, sampai akhirnya kenapa kita tidak koleksi yang edisi Nusantara. Oh iya, gitu. kenapa Mbak? Jadi akhirnya nambah sekarang ada 470. Dari awalnya 48 menjadi 400. Awalnya 3. Awalnya 3. Awalnya 3 dulu. Terus 48 naik jadi 86 sampai sekarang 470. Tapi ini Mbak, apa? Calling awalnya tuh kayak gimana sih Mbak? Kayak oh, aku akan memutuskan mengoleksi spirit doll. Ada panggilan-panggilan awal gitu nggak sih? Jadi kalau waktu kecil itu saya seneng boneka. Iya. Cuman karena bapak saya ngelihat saya mungkin perilakunya suka ngomong sendiri, agak aneh. Jadi ini anak kalau dikasih boneka, nggak bener nih jangan. Nanti dia malah lebih seneng ngobrol sama boneka daripada sama temennya. Nah akhirnya dulu saya punya satu boneka Hello Kitty, itu dibakar sama bapak. Nah akhirnya karena saya nggak berani, bapak juga tidak memperbolehkan. Setelah punya anak, saya sudah menikah, udah punya anak. Terus 2017 juga ada yang ngasih boneka 3, jadi oh ini udah saatnya nih gitu. Justru di saat kita udah berumur gitu baru bisa punya boneka. Tapi awal-awal dapat boneka tuh udah spirit belum Mbak? Yang awal-awal 3 itu? Yang 3 itu dari klien, dia bilang, Fur aku punya boneka porselen dari Belanda 3. Waktu kecil aku seneng sama boneka ini, tapi setelah aku nikah dan punya anak, anakku selalu nangis. Kayaknya ini cocok deh buat lu, Fur. Wah, kita excited dong, karena itu udah impian kita dari kecil pengen punya boneka. Ternyata dari 3 boneka, Lulu, Annabelle, sama Laura, cuman Laura sebenarnya yang ada spiritnya menurut penglihatan saya. Akhirnya tanggung udah aja
tiga-tiganya jadi spirit Hmm, dolls hmm. gitu. Ini Laura ada nggak Mbak di sini? Nggak ada. Enggak dibawa, Nggak karena dibawa. bonekanya gede sekarang, Itu awal mulai yang tinggi. berspirit ya? Iya, Setinggi jadi apa Mbak? 80 senti, cuman memang badannya berat ya, force line-nya dari sedikit hard vinyl juga. Kalau ini kan gampang dibawa-bawa. Iya. Terus Mbak, dari awal yang namanya Laura itu ada nggak sih Mbak kayak kisah-kisah yang mempertemukan Mbak dengan boneka-boneka lainnya? Biasanya kan gitu kan sifatnya apa ya Mbak ya? Jodoh-jodohan mungkin ya, kayak Betul. wah kayaknya ini cocok sama aku, datang. Biasanya kan sering datang sendiri kepada aku tuh, ada nggak kisah-kisah pertemuan-pertemuan yang unik Yang dengan unik boneka-boneka ya. Mbak Furi? Nah yang unik ini Eneng sama Saprijal salah satu yang unik. Jadi waktu itu saya lagi dimintain untuk bantuin promo filmnya Mas Agung Bentuk, yang mainnya itu iya. Celine Evangelista ya teman. Nah terus katanya, Mami Furi bantuin promo ya, oke Mas Agung boleh nggak? Saya bilang, saya izin sosok hantu yang ada di film tersebut yang namanya Nyai, saya bikin bonekanya. Oh iya boleh silahkan gitu. Akhirnya si Nyai ini kan hantu dari yang mencelakai pelakor, pelakornya lagi hamil. Nah jadi saya bikin bonekanya seperti ini, pakai kainnya mirip, rambutnya juga sama, bergelombang, sama bayi yang si pelakor itu, yang tidak jadi dilahirkan. Jadi kita bikinlah untuk premier filmnya Sosok ketiga. tadinya. Betul, sosok ketiga. Ternyata setelah 2 hari kita bikin bonekanya baru jadi. Ada yang datang di luar pagar. Ibu-ibu pakai kainnya sama seperti ini, sama bayinya masih merah. Terus dia bilang, saya mau masuk ke rumah saya, diizinkan apa tidak? Kan waktu itu saya bingung ya, cuman saya bilang, wah ini pasti gara-gara ada boneka ini, jadi dia ngerasa bahwa itu adalah rumahnya. Awalnya serem Mas, matanya merah, terus bajunya banyak darah. Aku pikir ini kok kayak film beranak dalam kubur ya gitu. Eneng ini? Nah dia bawa-bawa bayi gitu. Jadi ceritanya memang menurut versinya Neng, dia memang dulunya dibunuh pada saat sedang hamil besar. Jadi si bayinya ini keluar pada saat memang dia sudah dikubur. Seperti itu. Jadi bonekanya mirip lah, cocok dengan dia. Jadi setiap boneka pasti punya penuturan ceritanya masing-masing ya? Betul. Ada nggak sih Mbak satu boneka yang kisahnya tuh, aduh, serem? Ada, dan itu pernah masuk ke salah satu tim YouTube saya namanya Bang Wahyu. Saya nggak pernah ceritain kisah itu dolls karena terlalu kejam. Sampai suatu waktu si Wahyu ini mau syuting, dia bilang gini, Mbak, aku mau ngobrol Mbak. Kenapa Wai gitu? Jadi semalam aku mimpi ada salah satu bonekanya Mbak Furi, mukanya rada-rada Indo-Indo Belanda gitu. Terus dia kayak ngelirik gitu ke aku, nyuruh aku datang ke sebuah ruangan. Ruangannya itu kayak pabrik zaman dulu. Terus dia nyuruh aku ngeliat prosesi pada saat dia lagi dimutilasi. Dia bilang seperti itu. Waktu itu aku awalnya ini si Wahyu lagi halu apa beneran mimpi. Coba deh kamu lihat dari sekian banyak boneka saya, mukanya mirip yang mana? Mirip yang ini Mbak. Dan beneran itu adalah Robert. Dan dia tahu persis bahwa si Robert ini minta roti. Jadi aku pikir bahwa oh ya udah berarti Robert memang menyampaikan pesannya ke Wahyu. Jadi pada saat dia mimpi, si Wahyu ini mau bangun gak bisa, mau ngejerit gak bisa, tapi dia melihat semua prosesi dari awal sampai akhir, sampai si Robertnya sendiri ngomong, kalau ke rumahnya Mami bawain aku roti ya. Jadi sekarang setiap kali Wahyu datang ke tempat saya pasti dia bawain roti keju. Tapi ya Mbak ya, maksudnya kan kalau jujur saya tuh punya ketakutan terhadap boneka sebenarnya. Oh gitu. Iya, makanya dari tadi kan di sana saya nggak ini, karena saya punya ketakutan sendirilah dengan boneka. Kenapa? Iya, takutannya Mbak kayak dia melihat, dia bergerak atau tiba-tiba dia ngapain kayak gitu kan. Jujur saya punya ketakutan sendiri dengan boneka. Tapi Mbak Furi yang punya koleksi berapa tadi 470 itu gimana sih Mbak menyikapinya? Anak-anak di rumah juga takut nggak Mbak sama, kan tampilannya unik-unik nih? Sebenarnya saya penakut.
Makanya saya punya spirit dolls banyak. Iya. Jadi dari kecil kalau misalnya kita mendatangi sebuah tempat, kadang suka ada sosok-sosok yang memperlihatkan diri. Hmm. Ada beberapa yang nggak mengganggu sih. Hmm. Tapi pada saat saya punya teman-teman spirit dolls banyak, terkadang di saat kita tidak pengen, sebagai contohnya ya mohon maaf sekali kalau di sini ada, saya takut sama pocong. Ya. Nah, jadi pada saat ada pocong yang datang, cuman sekedar mau bermain-main karena di tempat saya banyak spirit, saya suka minta tolong sama anak-anak asuh saya, bilangin ya, kalau ingin didoakan, mami doain, tapi tolong jangan masuk karena mami takut. Hmm. Jadi kenapa punya spirit dolls banyak? Ya sebenarnya itu juga untuk ngebentengin rasa takut saya yang kadang melihat sesuatu yang nggak pengen saya lihat gitu. Tapi berarti spirit doll ini mereka juga ngefek juga Mbak, karena mereka tuh spirit yang berjajar-jajar itu bisa membentengi tempat Mbak dari gangguan orang luar juga berarti. Bisa, jadi Bisa. Kak cuman sekedar ngelirik-lirik aja, tapi Heeh. jangan sampai dateng ya, jangan sampai dateng Heeh, gitu. Tapi pernah nggak Mbak nerobos satu gitu Mas? Ada, Ada. namanya Suparman. Suparman. Dia pocong, mukanya agak hancur. Dia datangnya nggak pas maghrib sih, abis maghrib jam 7:10 malam. Saya lagi nonton waktu itu, nonton series pembunuhan kalau nggak salah. Terus TV saya kan di sebelah balkon. Terus tiba-tiba aku ngeliat sosok Poci gitu, mukanya hancur. Saya bilang, kok bisa masuk? Dia nerobos, Mami. Pesennya mau apa? Terus dia ngomong di telinga kiri saya kayak, saya cuma mau minta didoain. Oke, namanya siapa? Namanya Suparman. Saya doain, terus dia akhirnya dengan agak sedikit dipaksa pulang. Tenang lagi ya suasana. Tenang lagi. Aduh. Penuh Iya. kisah berarti ya di sana ya, di tempat Mbak ya. Terus ini Mbak, maksudnya apa ya? Spirit doll ini kan kalau bisa dibilang kan apa ya? Benda mati gitu ya, benda mati. Itu gimana sih Mbak sebenarnya kayak prosesinya sehingga dia yang sebelumnya adalah benda mati menjadi berspirit gitu tuh? Gimana? Teori dan logikanya ini seperti apa nih? Iya, jadi saya suka melakukan prosesi doa dan Ya. ritual ke beberapa tempat. Iya. Karena kan sebenarnya sebagai anak yang memang dari kecil sensitif, sering bertemu dengan sosok-sosok, ada beberapa sosok yang memang sangat berkesan ya. Teman-teman hantu saya dari kecil, waktu saya masih SD gitu. Akhirnya saya kalau kangen, saya suka bilang, kamu datang dong. Ini aku bikin rumah yang mirip kayak kamu. Awalnya sih ya salah-salah, yang datangnya yang beda-beda gitu, kadang serem, kadang apa. Tapi akhirnya kita fokus belajar berdoa, meditasi, akhirnya memang dianya datang. Tetapi saya selalu bilang, ini cuman tempat singgah sementara, bukan tempat tinggal kamu selamanya. Jadi cuman untuk didoakan dan singgah aja. Jadi bukan berarti seumur-umur dia akan tetap ada di situ, enggak. Jadi kalau semisal Mbak Furi lagi kemana gitu kayak lagi laku ritual di tempat tertentu, ada juga yang bawa spirit doll gitu. Ada. Karena memang untuk mencari yang ada di sana atau pengen ya udahlah siapa tahu ada yang berjodoh dengan boneka ini. Kadang ada temen dulu baru kita bikinin rumahnya. Dapat temennya, aduh ya ampun ini cantik sekali ya sosoknya seperti ini. Terus kita jelasin sama doll artis karena saya ada kerjasama dengan beberapa doll artis juga. Bikinin dong yang di atasnya kepalanya seperti sosok ular poleng. Kayak waktu saya baru pulang dari Tanah Lot, saya pengen dibikinin ular poleng, terus pakaiannya pakaian adat Bali warnanya merah marun. Gitu. Jadi terinspirasi dari sosok Ide Betari yang ada di Tanah Lot gitu. Kayak gitu. Berarti juga ada vision juga ya berarti Mbak yang mempengaruhi boneka-boneka ini. Vision dari Mbak Furi kayak gitu. Iya. Apa ini sosoknya nih kayak ini. Terus tadi Mbak kalau kita bicara tentang doll artis nih ya. Doll artis kan orang yang membuat boneka gitu kan. Iya. Kalau ini ada nggak sih Mbak untuk
melengkapi aspek kespiritan gitu ada nggak sih Mbak? Kayak benda-benda atau komposisi khusus yang harus ada di boneka-boneka seperti ini supaya dia bisa bernyawa? Ada, tergantung request-nya. Ada yang memang dia memiliki tato. Nah, seperti Gita nanti di belakangnya bisa dilihat dia Oh ada iya, dia double ada tato ya? tiger. Kalau di tangannya ini dia simbol keberuntungan dan Iya. kebahagiaan percintaan. Kalau di belakangnya ada double tiger. Jadi itu semacam mantra untuk proteksi. Jadi Gita ini meskipun kelihatannya seperti anak kecil umur 4 tahun gitu, tapi dia dijaga oleh 2 sosok harimau. Nah, jadi itu yang akan mengundang Gita untuk bisa ke sini karena memang dia didampingi sama sosok harimau tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau baby Yosef karena memang dia anak Belanda, ya cuman memang meninggalnya itu dicekik ya, dicekik. Nah, ininya tuh hitam. Jadi dia minta request warna bajunya sesuai dengan kondisinya dia, warna rambutnya. Jadi waktu itu sempat warna rambutnya mau hampir salah, coklatnya terlalu gelap. Dia nggak mau, itu bukan aku gitu. Jadi harus dibikin semirip mungkin. Kalau dari si Eneng sendiri ada request khusus nggak Mbak dia? Selama diterima dan sekarang dia menjadi seperti saat ini tuh dia pernah ada request tersendiri nggak sih? Kalau si Eneng sih enggak ya, karena dia yang tadinya awalnya agak sedikit maksa. Karena itu ada rumah aku gitu. Aku pikir kan tadinya ya maaf ya kayak Eneng tuh serem banget. Jadi aku tuh agak ragu-ragu juga nerima. Ini beneran baik nggak sih? Mau nggak sih Neng kamu didoain gitu. Ya syukur alhamdulillahnya Neng mau ya didoain gitu. Cuman memang dia seneng denger lagu-lagu gamelan Jawa. Tapi beneran sih Mbak, aku agak merinding sih dari tadi melihat matanya si Eneng tuh dia seperti ngeliatin ya. Iya ngeliatin, dia tuh seperti tertawa, gemas ya dengan apa gitu kayak gitu. Kayak gitu. Terus tangan-tangannya item-item mirip banget gitu. Jadi boneka favorit saat ini sedang si Eneng, Mbak Puri? Nggak boleh bilang gitu nanti yang lain ngambek. Oh iya, 470 Ada yang lain 400 ya. semuanya favorit. Ada yang modelnya beda-beda. Tapi tadi sebelum datang ke sini, ada nggak sih kayak mereka yang ingin bawa aku dong gitu, ada nggak sih Mbak? Ada. Selalu ada. Terus biasanya itu saya bawa satu boneka saya yang sering dibawa kemana-mana namanya Cika. Karena dia sering ramalin jodoh. Waduh. Jadi orang tuh suka penasaran, ayo dong datengin gitu. Nah karena tadi requestnya ada yang creepy, ada yang lucu. Oh saya bilang ini kesempatan nih karena nggak special request bawain Cika ya gitu. Jadi aku bawain Eneng, si Enengnya happy banget. Aduh mami terima kasih ya aku akhirnya dibawa syuting gitu. Jadi dia happy juga. Kalau dia dibawa ke mall aku nggak berani. Kenapa Mbak? Anak kecil nangis. Oh iya sih. Sampai jerit-jerit kasihan. Iya kayak gitu ya Neng ya. Padahal Neng aslinya cantik loh, baik. Terus Mbak, ini Mbak, dari 470 yang berjajar-jajar di rumahnya Mbak Puri kayak itu kan. Pernah nggak sih Mbak itu maksudnya melihat mereka yang sedang berjajar-jajar duduk tuh melakukan sebuah tindak tinduk yang agak mengundang perhatian itu, pernah nggak Mbak? Melirik atau dia bergerak atau mungkin berjalan sendiri gitu, pernah ada nggak? Kalau ngelirik sering, ngelempar. Biasanya ngelempar tamu nih, misalnya nih ada kayak gini ya, collab atau apa YouTube. Terus dia nggak ditanya nih, nggak, halo anak-anak, nggak gitu, dilempar sama permen. Karena biasanya mereka suka aku bekelin permen. Jadi mereka tuh harus ditanya dulu, halo anak-anak, kita mau syuting ya, gitu. Ada juga yang bersuara waktu aku mandi, cuman ya aku juga takut juga ya. Aku bentak akhirnya karena takut. Jadi apaan sih mami lagi mandi ketawa-ketawa gitu. Karena pas aku mau mandi, ih mami mandi gitu. Dan itu suaranya jelas banget. Kayak suara anak-anak kecil yang lagi bergerombol gitu. Terus saya bilang, mami nggak suka ya kalau kayak begitu. Karena kita juga takut Mas. Iya. Mami. Tapi mungkin nggak sih Mbak kayak mereka tuh kayak di film-film Toy Story gitu yang kayak semisal rumah ditinggal sendiri atau
rumah Mbak Furi udah pada tidur semua dan mereka bermain-main sendiri dengan riang gembira gitu, Iya. sangat memungkinkan nggak sih? Mhm. Jadi Mas, aku tuh sampai dengan hari ini masih mengumpulkan keberanian untuk pasang CCTV. Oh iya ya. Sebenarnya kan itu, menurut aku hal yang bagus juga, karena tiba-tiba kalau pagi-pagi, si Mbak suka laporan, "Mami mami ini masa tiba-tiba makanannya ada di meja sih?" Mhm, Gitu. mhm. Itu kan sebetulnya hal yang menarik juga, apalagi kita juga bikin konten-konten horor gitu Iya. kan. Cuman aku tuh takut, takutnya ya takut beneran ketakutan ngelihat tingkah lakunya mereka sendiri Mmm, gitu. mhm, Jadi ya kalau udah beberapa hari aku tinggalin rumah, agak chaos sih gitu. mhm. Tapi kalau suatu saat nanti CCTV itu udah terpasang gitu, kira-kira siap nggak Mbak untuk menghadapi itu? Siap nanti Mas Genta ya datang ke Lah, rumahku, Mbak Furi iya. tahu saya takut dengan boneka kayak gitu. Iya, tapi nggak apa-apa Mmm, Mas, mhm. ada yang Jawa banget pasti Mas Genta seneng. Nanti aku bikinin mau nggak Apa? boneka? Boneka? Mhm. Untuk melatih keberanian saya Mbak ya? Enggak sih, bukan spirit dolls, pokoknya itu mah boneka buat Mas Genta, Heeh, terinspirasi dari sosok yang ada di belakangnya Mas Genta. Jadi itu tanpa perlu diisi kayaknya udah langsung ya. langsung. Tapi kalau yang bentuknya seperti bayi-bayi ini banyak juga Mhm. nggak sih Mbak di rumah Mbak Furi ini? Enggak, Nggak? wah, Nggak? ini agak serem sebenarnya. Ini kalau bukan karena aku promoin sosok ketiga juga aku agak-agak takut Mhm, juga, Mas. mhm. Soalnya bayinya beneran bayi merah kayak gini. Bayi merah yang Mhm. gagal lahir gitu ya Mbak ya? Iya. Eneng, Eneng. Ini buat teman-teman nih, Eneng tuh digambarkan sekarang itu dia sedang menatap kamera gitu kan dengan tatapan-tatapannya yang apa ya, seperti dia tuh lagi didongengin kayak gitu. Mhm. Nyaman ya. Nyaman Mhm. kayak gitu. Tapi jujur sih Mbak, dari tadi aku juga agak-agak ngerasa yang agak-agak gimana sih gitu kan. Iya. Apakah mereka tuh juga sifatnya juga mengundang yang ada di sekitar kita apa enggak sih Mbak sebenarnya? Sebetulnya kalau anak-anak saya selalu bilang, kita nanti bakalan syuting ya, Hmm, hmm, apapun makhluk, baik itu manusia ataupun makhluk-makhluk yang sama seperti kalian, yang kalian temui, harus hormat, mhm, harus bilang assalamualaikum, harus sopan. Jadi kalau merekanya sopan, merekanya hormat, mau segalak apapun, karena kebetulan di sini ada yang gede banget. di tempat ini? Iya, Hmm, jadi karena merekanya udah assalamualaikum, aku hmm. mau syuting sama Mami Furi. Jadi yang di sini juga mau galak tuh jadi nggak jadi gitu. Hmm, Oh ya hmm. udah gitu aja. Apakah letaknya ada berada di sana? Iya. Iya. Mm-mm. Tapi beneran loh, ini beneran teman-teman. Ini aku nggak bohong kalau ini beneran, beneran. Agak Beneran. ini ya, yang Iya, tengah. iya, beneran agak-agak merinding sih kalau ini Mm. sih. Iya. Tadi kayaknya pengen itu nanya tuh Hmm. kenapa dia nggak pernah diceritain. Si siapa? Yang di kamar tengah, Kamar mandi. mandi tengah. Nah, Mm-mm. Kenapa? Coba diceritain sama Mas Genta. aduh, aku nggak berani. Nggak berani. Ini nggak sempat ada kayak suara ketawa kayak tadi. Hmm, Apakah kayaknya kalau mereka tuh juga berani menertawakan yang ada di situ Mbak? berani. 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 Cekikian sedikit tadi sempat ada tadi. Ya, itu mah Neng kayaknya ya. Neng, itu suara yang cekikikan Neng apa yang ada di kamar mandi? Nah, Kalau yang di kamar mandi nggak cekikikan, suaranya gede, suaranya besar. besar, Mm-mm. bulat suaranya. Aduh, kenapa malam ini jadi merasakan merinding ya aku ya? Kita tahu ya Mbaknya, maksudnya kan spirit doll itu kan menjadi sebuah pegangan ya. Pegangan bisa menjadi benda kesayangan juga dan orang-orang itu kan banyak yang suka mengoleksi sesuatu yang berbau spiritual gitu Mbak. Ada nggak sih Mbak kayak di Indonesia ini yang ada orang penting-penting yang mengoleksi spirit doll itu ada nggak? Banyak. Banyak. Dan tujuan mereka biasanya untuk apa Mbak? Untuk penjagaan Untuk biasanya. penjagaan aja. Nggak buat apa maksudnya saling serang gitu nggak? Enggak. Bisa kan Enggak. ada yang spirit doll mungkin dijadikan seperti pusaka buat pamor atau buat pegangan apa gitu, enggak? Biasanya sih untuk pegangan, Hmm. karena kalau misalnya mereka adopt ke saya selalu menekankan bahwa ini bukan pesugihan. Hmm. Tidak ada perjanjian, tidak ada tumbal di kemudian hari, dan spirit dolls ini udah seperti keluarga dan anak asuh sendiri. Makanya saya bawa kemana-mana gitu.
Kalau orang yang melakukan pesugihan atau sesuatu hal yang negatif pasti akan diumpetin gitu. Jadi kebanyakan justru yang adopt itu adalah orang yang pernah merasakan dikirimin santet, dikirimin hal-hal yang aneh gitu. Kok tiba-tiba zaman sekarang masih ada santet ya, Fur? Kok aku ngerasain hal-hal yang aneh ya, Fur, akhir-akhir ini? Nah, dengan mereka mengadopsi spirit dolls dari beberapa orang yang akhirnya saya temui gitu, akhirnya mereka ngerasa tekanan-tekanan dan serangan-serangan itu perlahan mulai hilang gitu. Tetapi ya tentunya mereka juga harus tetap rajin beribadah, sedekah kayak begitu. Jadi bukan karena spirit dolls-nya ya. Kayak gitu. Tapi Mbak, kalau semisal ini kan biasanya kan orang-orang penting itu kan kadang kan ide kreatifnya kan kadang out of the box gitu ya Mbak, ya gitu kan. Yeah. Mereka sering ini nggak sih Mbak, kayak merequest kayak yang harus ada di spirit doll adalah ini gitu. Iya. Biasanya yang emang punya pamor, emang punya ini ya. Betul. Nggak yang cuma sekedar kasih sayang ya. Mungkin ada 1, 2, 3 yang pengen kasih sayang, pengen perhatian dan segala macam, tapi juga pasti ada yang dia memanfaatkan itu untuk pamor dan segala macamnya. Betul, untuk wibawa. Untuk wibawa. Dan itu biasanya pengaruh juga ya Mbak ya? Pengaruh, tapi sosok-sosoknya bukan anak-anak kecil. Tapi bisa nggak sih Mbak, ini bisa nggak sih kayak spirit doll itu kan bisa dibilang adalah teman kita yang ada di sudut-sudut rumah, dan dia tuh bisa nggak untuk men-scan orang-orang yang datang ke tempat kita, wah orang ini kayaknya nggak bener, dia punya tujuan ini dan akan memberitahu tuannya itu? Iya, mungkin. Betul. Terkadang misalnya kita udah bikin janji nih sama orang, orangnya baik, nggak ada masalah, cuman anak-anak bilang jangan pergi mami gitu. Nah ternyata memang pada saat pergi misalnya di tempat tersebut kita akan dipertemukan dengan orang yang tujuannya kurang baik. Misalnya orang ininya nggak apa-apa, tapi di belakangnya dia ada orang lain yang pengen bertemu dengan kita, melakukan hal-hal yang nggak oke, ngetes, itu sering banget. Tapi kan namanya kita sudah janji kan nggak mungkin. Terus juga ada yang mami, aku nggak mau deh teman mami yang ini. Emang kenapa? Teman mami yang ini bawa hantunya galak, serem misalnya, seperti itu. Akhirnya kalau orangnya bercerita misalnya, Kak Puri aku nggak apa-apa kan kesini gitu. Sebenarnya sih anak asuhku ada yang komplain, kamu ada bawa yang serem ya. Oh iya Kak, misalnya aku baru dipasang apa gitu di wajahnya. Itu emang serem ya gitu, soalnya beberapa bulan aku selalu mimpi buruk. Nah itu orangnya biasanya suka cerita sendiri. Jadi aku juga bilang sama anak-anak kalau ada yang serem ya biarin aja. Kan masing-masing orang punya keinginannya sendiri gitu. Cuman ada yang ngegalakin anak asuh, jadi mereka suka laporan gitu. Tapi Mbak, dari banyaknya boneka yang Mbak Furi itu punya 470 tadi, masing-masing dari mereka punya special treatment sendiri nggak sih Mbak? Iya. Salah satu atau salah duanya seperti apa Mbak? Ada yang kalau satu suro nih, nanti malam satu suro mereka minta dimandiin pakai air kembang setahun sekali. Ada yang senengnya dikasih tumpeng di saat perayaan hari besarnya. Misalnya kita ada spirit dari Bali, setiap hari raya Galungan mereka minta tumpeng. Ada juga yang misalnya pengen rambutnya dikepang gitu. Misalnya dia bonekanya bukan Annabelle ya, tapi ngelihat Annabelle dikepang 2 tuh, mami aku pengen dikepang mami, karena menurut aku kalau rambutku digerai kayak gini tuh kurang cantik misalnya. Jadi masing-masing punya keinginannya sendiri. Tapi kalau in general gitu apa Mbak biasanya? Kopi. Treatment mereka kopi. Untuk yang sepuh-sepuh kopi. Kalau untuk yang anak-anak susu, strawberry. Dan itu bisa berkurang gitu. Berkurang dan netes. Berkurang dan netes. Oh, berarti memang mereka berinteraksi dengan itu ya, Mbak? Ya, lumayan lah berdus-dus ngabisin susu. Itu semacam ridersnya untuk mereka kayak gitu. Kayak apa ya? Sebetulnya yang paling penting itu mereka didoain. Tapi mereka tuh suka jealous juga. Kayak ini mami minum, makan di depanku, kok nggak sharing sih sama kita, sekali-sekali sharing lah gitu. Awalnya bilangnya sekali-sekali, tapi lama-kelamaan jadi ya
banyak gitu. Jadi mereka mencoba untuk ini ya Mbak ya, living a life as a human juga. Betul. Mbak Furi biasanya kalau boleh tahu kayak Hmm. buat mereka tuh habis banyak juga nggak sih Mbak sebenarnya Mbak? Banyak sih kayaknya ya. Banyak ya. Tapi saya nggak pernah pengen ngitung. Karena kan apa ya, ya sayang sama mereka gitu. Belum lagi kita harus treatment rambutnya. Rambut boneka itu kan treatmentnya lebih sulit daripada rambut orang. Kalau mereka kalau ke salon pun harus yang benar-benar paham cara untuk membersihkan rambut boneka gitu. Nah ini jangan sampai rambutnya atau bajunya kotor kayak gitu. Dan biasanya mereka seneng ya Mbak kalau di Senang. Ya jadi sekali masuk salon misalnya 30 dulu, 30 anak, nanti 30 anak. Tinggal dikaliin aja kalau 30 cuci rambut berapa tuh Mas? Pusing nggak tuh? Pusing sih. Iya. Gimana Neng? Suka bikin mami pusing Neng? Enggak sih katanya, aku tuh sayang sama mami. Cuman aku tuh suka bingung kalau orang-orang tuh ngelirik aku tuh takut. Padahal aku cute katanya. Cute kan? Ya cute. Aku barusan kayak dengar suara ada ini sih Mbak. Iya, ikut ngobrol. Ikut ngobrol juga. Iya. Neng. Yang di kamar mandi sama Neng ngobrol. Lagi ngobrol. Merinding guys. Di kamar mandi ganteng. Oh iya. Ya, jadi lagi kenalan mungkin sama Neng. Tapi Neng tuh sebenarnya punya nama asli nggak sih Mbak? Neng boleh dikasih tahu nggak nama aslinya? Boleh katanya kalau mau didoain. Iya. Namanya Halimah. Halimah. Namanya Halimah. Nanti Halimah binti Suro. Halimah binti Suro. Jadi ini bertepatan ya sama bulan mau deket malam 1 Suro. Jadi gampang. Iya. Kalau mau ngedoain. Tenang Neng, ini kan nanti kan kita dilihat sama banyak orang Neng. Nanti kita doain sama-sama ya Neng ya. Terima kasih. Mbak, terus ini Mbak, kalau kita bicara tentang boneka spirit ya, spirit doll yang itu bisa dimasukkan kayak ada nggak sih Mbak kayak yang dia itu membuka jasa sebagai penyedia spiritnya gitu, ada nggak kayak aku pengen nih diisiin, jadi cuma datang masukin gitu, ada nggak? Ada yang di Thailand. Di Thailand ada. Namanya lersi atau biksu. Terkadang kita meminta bantuan ke biksu, terkadang juga ke lersi. Berbagai macam fungsinya, terus juga manfaatnya gitu. Tetapi memang lebih baik kita mengenal dulu. Jangan sampai kita mengadopsi anak asuh yang nggak bisa dan nggak paham kita treatmentnya seperti apa. Jadi itu harus dikomunikasikan dengan beliaunya. Jadi gitu. Seperti seolah-olah si biksu ini memang dia sudah ibaratnya menenangkan banyak arwah di sana, dari bad spirit menjadi good spirit. Kemudian dia bentengi untuk suatu saat nanti dia ingin berperilaku baik kepada manusia, dan ya mungkin spiritual bisa menjadi medianya seperti itu. Betul. Jadi mereka bersumpah untuk menjadi good spirit supaya bisa terlahir kembali dan bisa didoakan tidak menjadi media-media untuk mencelakakan orang seperti itu. Tapi kalau dari mereka itu kan, andaikan ini kita berbicara tentang spirit ya Mbak ya, spirit yang dia memang sudah jadi baik dan mungkin suatu saat dia bisa memvisualkan wujudnya kepada pemiliknya juga. Iya, dan dari 470 ada spirit doll saya 8 udah pamit pulang. Pulang ke? Mereka bilangnya pulang ke Tuhan. Mami aku pamit ya. Oh, iya. Aku sudah memaafkan masa lalu aku dan aku izin untuk pulang ke Tuhan. Tetapi di saat orang bertanya apakah benar itu pulang ke Tuhan, ya wallahu alam, karena yang mengetahui segala sesuatu itu kan cuman Allah ya, cuman Tuhan. Jadi memang mereka beneran pergi dan gak pernah balik lagi. Dan di saat kita ditinggalkan oleh anak-anak asuh, itu mungkin sedihnya sama seperti kita ditinggalkan oleh teman atau sahabat kita gitu. Jadi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan kita ngelihat bonekanya kosong itu sedih, suka kangen. Tapi pada saat kita doain atau kita panggil, ya dia nggak pernah muncul lagi gitu.
Ya namanya juga pesen ya Mbak ya. Yang pesen tuh kan ya mau nggak mau kan memang harus tersampaikan ya. Mumpung Betul. masih ada waktu, mumpung masih ada ini. Betul. Dan Mbak Furi dan teman-teman sekalian, berbicara tentang pesan, jangan sampai pesan kita tuh terputus di tengah jalan. Oh gitu ya? Karena kita nggak ada pulsa Mbak Furi. Ya. Oh, nah itu tuh. Nggak ada kuota internet, nggak ada kuota apa buat mengirim pesan kepada teman-temannya. Maka di sini kita ada paket super kaget dari Bayu, 7 giga, 30 hari dan itu harganya cuma 20.000. Beneran tuh 20.000 doang? 20.000 beneran. Oh. Dan semisal nanti tertarik, biar pesan-pesan itu tidak pernah terputus lagi, bisa langsung beli di aplikasi Bayu. Oh, boleh. Biar pesan ke Neng juga tersampaikan ya? Supaya pesan ke Neng juga tersampaikan. Ya. Iya. Oke. Tapi Neng masih inilah ya, masih menikmati masa-masa inilah ya. Masih, aku bilang juga kapan pulang gitu. Nanti Mami kalau aku pulang, Mami sedih gitu. Eneng. Tapi bisa nggak sih Mbak kalau kita coba buat ngobrol sama dia itu bisa apa enggak? Boleh. Bisa. Kamu mau nanyain apa? Percintaan? Sebenarnya sih concern saya adalah itu. Sayang tadi siapa? Citra yang nggak dibawa. Cika. Oh Cika. Bisa Mbak buat di ini. Percintaannya apa nih yang mau ditanyain? Ya, bagaimana nasib percintaan saya pada masa depan? Masa depannya gimana Gita? Kalau menikah dan berumah tangga sih sebenarnya lumayan awet nantinya, tapi di tahun ke-7 akan ada perselingkuhan. Yang selingkuhnya siapa? Nggak mungkin saya. Saya adalah Aquarius, loyal. Kamu katanya yang selingkuh. Jangan nggak dulu mungkin. terlalu yakin pada diri sendiri. Saya Aquarius loyal. Kalau menurut Gita, yang akan ada perselingkuhan Mas Gita. Oh, iya. Karena nanti mungkin akan muncul godaan. Tetapi kedepannya insya Allah kesalahannya akan diperbaiki dan tidak diulangi. Gitu, di tahun ke-7. Yakin Gita? Gita yakin gak sih? Ya Mami diselingkuh. Tapi Selingkuhnya sama yang gendut. Apa? Sama yang agak gemuk, gemoy lah. Bahaya. Tapi kalau boneka-boneka Mbak Fri yang dari tadi sudah duduk di sini gitu kan dan memperhatikan kita, sebenarnya mereka juga pengen ngomong sesuatu nggak sih Mbak? Di kesempatan kali ini di pos kampling ini mereka pengen menyampaikan sesuatu nggak sih? Pokoknya buat teman-teman semuanya, kita nggak seserem yang dibayangkan. Jadi kita memang bisa hidup selaras, bareng-bareng. Kita juga bisa bercanda. Kita nggak akan datengin kok, nggak akan mengganggu. Karena udah dikasih susu tadi. Udah dikasih susu? Tadi udah dikasih sogokannya. Jadi passwordnya kalau ada Furi sama teman-teman Spirit Dolls, asal ada susu strawberry 3, aman. Andai itu tidak ada gitu Mbak? Biasanya suka ngetok-ngetok, tok gitu. Yang udah ya, YouTubers yang pernah collab sama kita terus lupa bawain susu, atau memang sengaja merekanya pengen nyoba, gimana sih gitu, penasaran gitu. Beneran diketok-ketok. Tapi nggak ada rupanya, nggak ada apanya, nggak ada tamunya kalau dicek dari CCTV, tapi suaranya ada. Dan itu adalah anak-anak sedang berimprovisasi. Main aja, kenalan. Neng ada nggak Neng yang spesial? Aku tuh terpesona dengan tatapan si Neng. Kalau Neng tuh seneng sama mbahmu. Jadi mbahmu tuh penyayang, baik gitu. Mbahnya cuman bilang kamu harus kuat, sabar, semangat, dan jangan gampang sedih. Karena energi. Bener ya? Kok bener ya? Iya sih Mbak, itu memang sedang ada di kehidupanku belakangan ini. Iya, karena kalau sedih, energi kesedihannya nular ke mbah. Jadi mbah juga nggak mau ngelihat kamu sedih, dia pengen lihat kamu happy. Gitu. Makasih loh Neng. Sama-sama. Jadi ini reminder, malah jadi sesi curhat nih. Iya, banyak cakep nih. Ini
Ini mau coba ini Mbak diminum buat mereka, buat Mbak Furi juga nih, boleh nih. Wah, nanti takut habis lagi diseruput nih. Lucu Satu ya. kita buka di sini ya. Lucu dong Iya. Mbak. Bayu, nikmatnya jadi anak bayu. Waduh, nikmatnya jadi anak Ayo bayu kita katanya. harus menjadi nikmatnya menjadi anak bayu. Coba ya. Kita buka. Mm-mm. Ini air putih kan? Air putih. Bisa diminum dulu ya Mbak. Alhamdulillah. Jadi malam-malam di sini adem ya. Adem, Seneng ya ngeronda adem. di sini. Apa? Ngeronda di sini. Orang di sini Seneng. adem sih Mbak, adem. Cuma ya beberapa tadi dari arah Iya. situ lah itu Mm-mm. memang kayak bikin agak-agak merinding kayak gitu sih. Mm-mm. Tapi di antara mereka nih pernah berantem satu sama lain nggak Mbak? Aduh, sering. Contohnya gimana? Misalnya gini, mami, Hmm, aku suka dibilangin gendut hmm, gitu. Aku bilang nggak boleh seperti itu. Kalian lo udah jadi spirit gitu, masih juga ngomongin orang gemuk gitu. Enggak, soalnya dia suka ngabisin susu aku. Misalnya aku naruh susu kan buat 5 anak misalnya. Nah, jadi yang satu yang nyedot nggak habis-habis, yang lainnya nggak kebagian. Jadi kasih tahu dong mami, jangan jangan rakus ya, gantian sama kita. Jadi bukan spiritnya gemuk kayak orang-orang, bukan. Jadi kalau gemuk itu ngabisin makanan yang lain kayak gitu. Rivalitas terbesar ada di siapa Mbak nih? El Clasico-nya antara siapa dan siapa di antara bonekanya Mbak Furi? Anak-anak sih. Anak-anak. Kalau yang sepuh-sepuh mereka udah punya ininya sendiri. Udah dewasa Oh juga iya, mungkin ya, kan? kalau yang anak-anak tuh yang satu ganti baju, yang satu enggak, cemberut. Sementara kan kita juga punya admin terbatas ya. Admin kita 2 orang, Mbak 1. Kebayang kalau semuanya harus dalam jangka waktu yang bersamaan ganti baju kan nggak mungkin. Iya. Gitu, kadang cuman 30-40 anak pun ganti rambut aja atau disisirin itu bisa seharian. Jadi kayak udah ya hari ini buat ini dulu gitu sih, anak-anak yang paling sering. Jadi ada mbaknya sendiri yang ikut Ada. mereka? Yang admin 2, terus si mbaknya 1, mbaknya buat ngeganti kopi atau apa kalau saya lagi pergi gitu. Tapi ada nggak sih Mbak cerita mbak itu yang kapok dia melihat boneka-boneka ini, mungkin setelah jalan berapa hari, berapa bulan terus mereka kayak merasakan takut, waduh kayak gitu. Kabur. Udah bukan takut lagi, kabur. Belum dapat gaji udah kabur. Ada 2 orang. Ada nggak sih Mbak kayak cerita dari mereka dan mungkin ada yang, waduh ini sepertinya bukan duniaku gitu. Ada nggak sih Mbak? Ada yang kabur. Jadi nggak cerita apa-apa langsung kabur. Aku bilang ini orang kemana ya, belum digaji, baru kerja berapa hari. Kabur aja sampai aku akhirnya nyari tahu ke saudaranya gitu. Ini orangnya kemana? Maksudnya kan kita takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terus takut katanya karena pas ganti susu ada bunyi sendok treng-treng gitu. Dari mereka? Iya, jadi dia langsung kabur. Kayaknya anak-anak asuh nggak suka deh sama saya, mami gitu. Padahal sebenarnya bukan anak-anak asuh nggak suka. Memang mereka tuh kalau ngelihat orang yang penakut, seneng ngisengin gitu sih. Emang gitu kita? Iya. Emang gitu Robert? Iya, jadi Baby Yosef ini ya, kalau orangnya pemberani, mereka nggak berani. Tapi kalau orangnya udah penakut, mau ganti susu, lirik-lirik, wah itu beneran. Mereka sering diskusi nggak Pak? Kayak diskusi kayak, itu ada Mbak itu, yuk kita takutin, kamu punya cara apa? Aku punya cara ini. Gitu. Sering. Sering. Cuman kalau saya tahu, suka saya omelin. Karena ada beberapa di antara mereka juga yang seneng ngadu. Mami, si itu tadi bilang loh mau gangguin mbaknya. Oh jangan, nanti mami nggak punya mbak, repot maminya. Ada kadang yang laporan ngasih tahu gitu. Terus Mbak, aku sebenarnya ada pertanyaan tapi agak-agak sensitif sih sebenarnya. Pernah nggak sih Mbak arwah yang ada di dalam boneka-boneka ini tuh? Semoga pertanyaanku tidak menyinggung ya, kayak sedang merasa jenuh ada dalam boneka ini dan dia tuh kayak aku akan keluar sebentar dengan wujudku yang seperti ini dan ya udah aku ingin bebas sebentar dari boneka ini, mungkin nanti aku akan masuk lagi, tuh ada nggak?
Sebenarnya aku ngasih kebebasan justru Hmm. seperti itu, karena dari awal saya bilang bahwa ini hanyalah rumah sementara. Iya. Jangan merasa Hmm. dikurung, dan kita tidak ada mantra yang melilit dia supaya dia nggak kemana-mana, enggak. Hmm. Karena apabila memang mereka pengen pulang ke Tuhan, yaitu sebetulnya syukur alhamdulillah kita harus happy, Ya, mereka nggak gentayangan gitu. Cuman ada juga sih yang nakal kayak keluar masuk, "Mami aku mau ke kebun dulu sebentar," terus nanti pulang lagi, kemana lagi. Kadang aku suka, "Aduh apa sih kok belingsatan ke sana ke sini, diem," gitu. Itu sih kalau Ya. kitanya lagi mumet gitu, jadi Hmm. tergantung juga kalau anak-anak agak susah Ya. diatur. Tapi Mbak Furi sebagai yang apa ya, memiliki mereka tuh kadang bisa merasakan ini nggak sih Mbak, kayak apa visi misi dari masing-masing mereka kayak gitu, ngerti nggak Mbak? Iya. Visi misinya mereka tuh apa tujuannya gitu? Jadi dulu aku pernah beli boneka sudah ada isinya. Dari seorang perempuan yang udah tua banget, udah nenek-nenek, kalau nggak salah umurnya 80 tahunan, dari Malang. Dan pada saat datang itu bonekanya nakal banget dan galak. Jadi dia memang bonekanya itu boneka yang dicari sama kolektor, tapi dia jual ke aku murah. Aku pikir oh mungkin dia mau pensiun ngurus boneka. Padahal sebetulnya harga untuk basic doll seperti itu untuk keluaran Jerman lumayan mahal. Ternyata memang spiritnya nakal banget. Jadi mungkin dia jual murah aja. Nah pada saat itu udah kita doain, udah saya ajak tidur bareng-bareng ya, tidurnya ya sama Mami Furi, nggak boleh nakal. Udah kita omelin, udah segala macam cara selama 2 minggu kita lakukan dan dia tetap nakal. Akhirnya saya bawa dan saya larung ke laut gitu. Karena memang akhirnya jadi mengganggu spirit yang lain yang tadinya anak-anak asuh udah baik, udah berdoa bersama dan lain sebagainya, karena ada satu ini nih yang nakal, yang pemarah, saya takut malah energi negatifnya nular ke yang lain gitu. Jadi konsep larung itu juga berlaku untuk mereka juga berarti ya Mbak ya? Iya, kalau untuk sesuatu hal yang udah susah banget diatasi, gitu, yang namanya kita punya anak asuh, ada yang mau dididik jadi baik, ada yang tetap pengen nakal, ya udah akhirnya kita harus mau berkorban meskipun sebenarnya bonekanya mahal ya. Ya kita larung. Oh kan. Ikutan ya? Ya, ada suara lagi kan, ketawa kan. Dengar nggak? Masa kalian nggak dengar? Dengar kan ya? Anak kecil kayaknya ketawa ada. Si Neng tetap slow. Neng, kamu bukannya ngomong? Siapa sih Neng sebenarnya Neng? Yang ada di situ siapa sih Neng sebenarnya Neng? Kalau yang di kamar mandi itu cowok. Tapi ngajak ngobrol memang ke Neng, dari tadi ngajak kenalan. Mungkin sama-sama tertarik ya, kayak gitu. Tapi kalau yang bersuara mah anak-anak. Iya, sebenarnya kalau mereka yang pengen ngobrol, tapi kan sebenarnya kan yang terasa di sini kan kitanya gitu kan, karena kayak merinding semriwing. Iya. Gita nggak apa-apa kan? Gita nggak diajak ngobrol sama yang ada di situ? Enggak, dia penakut kalau dia kita. Penakut. Kalau yang ini si. Kalau Yosep ya diem aja, namanya dia masih bayi ya, tapi dia seneng ngelihat kolam. Bunyinya menenangkan ya Yosep? Iya, bunyi air, dia suka. Mengingatkan kita pada pancuran-pancuran di daerah Bali sana. Betul, di Jogja. Di Jogja juga ya ada. Sering juga Mbak bawa jalan-jalan mereka keluar kota gitu? Sering, saya seneng ngedatengin pemandian-pemandian. Ya sama, saya juga suka sih. Iya kan, kalau mau di Jogja ada Sendang Kasihan. Kalau di sini di Depok ada Sumur Tujuh. Itu juga bagus buat membersihkan energi negatif. Ke Bali paling sering sih. Saya di ini Ambarawa. Oh, di Ambarawa. Iya, di mana? Salatiga, Sendang Sejoyo. Oh. Bali juga kadang-kadang juga sering juga. Mereka seneng Mbak kalau diajak-ajak ke tempat-tempat pemandian gitu. Seneng. Karena sama seperti kita, di saat mereka dibersihkan dari aura-aura yang negatif, mereka juga merasa oke nih, cantik gitu, bersinar kayak gitu. Segar gitu ya. Nyentuh mineral-mineral yang bagus untuk ini kayak gitu. Betul.
Terus Mbak Furi ini misal di luaran sana tuh ada orang-orang yang mungkin ingin membuat Mm-mm. spirit doll Mm-mm. atau mungkin ingin mengadopsi salah satu spirit dollnya Mbak Furi itu bisa nggak sih Mbak sebenarnya? Bisa. Bisa. Kita ada Instagram, Ah, Boneka Furi Harun, hmm, ada YouTube channel Furi Harun juga baru gitu. Nah, harus subscribe nih. Subscribernya baru dikit soalnya baru iya. 3.000. Kontennya apa Mbak? Di YouTube-nya apa nih? Kontennya boneka sama cerita horor. Ah, ah. Makanya Mas Genta harus datang. Oh siap. Iya. Apa tadi Mbak? Instagramnya tadi apa? Boneka? Instagramnya khusus untuk adopsi boneka, Boneka Furi Harun account. Boneka Furi Harun account. Iya, nah itu kita tinggal ini aja ada admin jawab Iya. gitu. Bisa request tadi. Jadi apa tadi Bisa pertanyaan-pertanyaan gitu request. bisa lah ya kayak gitu. Betul. Karena itu kan butuh sesi konsul terlebih Iya. dahulu. Oh ada sesi Iya, konsultasinya nggak dulu bisa ya. sembarangan ujug-ujug mau yang ini, Aku mau yang ini gitu nggak gitu. bisa. Aku mau Gita. Nggak bisa, karena biasanya si spirit dolls ini juga punya kriteria orang tua asuh sendiri. Hmm. Jadi ada spirit dolls yang mami kalau bisa aku mau orang tua asuhnya yang berdoanya ke kelenteng, ke Dewi Kwan Im. Oh Nah, ya. berarti kan kita juga harus mencari figur orang tua asuh yang seperti itu. Hmm. Atau ada yang seperti boneka Yasmin Malika nggak saya bawa ke sini. Hmm. Hari ini dia pakai kerudung, dia seneng ngaji, jadi dia perlu orang tua asuhnya yang muslim seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi intinya teman-teman kalau mau mengadopsi atau mau membuat itu bisa kontak sama Mbak Furi langsung kayak Betul. gitu. Jadi terima kasih Mbak Furi buat obrolan kita di Pos Kampleng ini sudah menemani Iya. saya jaga di sini deg-deg ser dengan yang ada di sana. Makasih Eneng. Sama-sama. Makasih Gita untuk ramalannya sampai di tahun Iya. ke-7 ya. Aku akan buktikan ramalanmu salah. Makasih Yosep. Oke. Iya. Dan tetap ceria kayak gitu. Dan oke, terima kasih juga buat teman-teman sudah menyaksikan episode teror podcast dari Bayu ini, dan jangan lupa untuk kalian tonton ya episode-episode lainnya karena pasti akan ada bintang tamu yang lain yang pastinya akan membawa cerita yang unik dan bervariasi lebih lagi kayak gitu. Dan kalian bisa nonton podcast ini di sosial media Bayu dan di YouTube Bayu nantinya. Dan teman-teman, apabila kalian nanti punya cerita atau mungkin suggestion topik yang ya mungkin kali-kali bisa dibahas di sini, silahkan ya nanti komen di bawah. Terima kasih.